Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ke pasar lagi, pulangnya membeli bandeng. Apa kabar hari ini, murid ibu yang cantik dan ganteng? Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipersilahkan untuk memimpin doa. Baik, doa dicukupkan. Sekarang ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu. Noki, siapa saja yang berhalangan hadir hari ini? Alhamdulillah jika semua bisa hadir pada pagi hari ini tanpa satu halangan apapun. Semoga anak-anak yang ibu cintai senantiasa menjadi hamba yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, dari salam pembuka ibu tadi, ada yang dapat menebak kira-kira hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Tepat sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu puisi lama, yaitu pantun. Dari pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat memahami struktur dan kaidah teks pantun, baik melalui lisan ataupun tulisan. Dan yang kedua, kalian dapat menginterpretasi makna teks pantun baik secara lisan maupun secara tulisan. Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman kalian nanti, ibu akan memberikan waktu diskusi dan mempresentasikannya. Juga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir akan ada tes kecil sebelum akhir pembelajaran nanti. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai materi hari ini, yakni teks pantun, adakah kira-kira di antara kalian yang mengetahui salah satu ciri dari puisi lama? Benar sekali. Ciri dari puisi lama yaitu salah satunya memiliki aturan yang terikat. Dalam hal ini, aturan terikatnya yaitu mulai dari jumlah baris, jumlah suku kata, rima, dan irama. Selanjutnya, ciri yang lain yaitu merupakan puisi rakyat yang tidak dikenal nama pengarangnya dan disampaikan lewat mulut ke mulut, atau bisa dikatakan juga sebagai sastra lisan. Kembali lagi pada pembahasan kita pada hari ini, yakni mengenai teks pantun. Untuk memahami lebih lanjut, silakan kalian menyimak PPT yang telah ibu tayangkan. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian pantun. Pantun sendiri merupakan puisi Melayu asli Indonesia yang terdiri atas sampiran dan isi dengan rima ABAB. Kata pantun berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu tuntun, yang berarti mengatur atau menyusun. Pantun adalah sebuah karya yang tidak hanya memiliki rima dan irama yang indah, namun juga mempunyai makna yang penting. Pantun awalnya merupakan karya sastra Indonesia lama yang diungkapkan secara lisan, namun seiring berkembangnya zaman, sekarang pantun mulai diungkapkan secara tertulis. Agar kalian lebih paham lagi, sekarang
coba kalian baca dan cermati dalam buku siswa halaman 67 dan 70. Kemudian temukan ciri-ciri dan struktur dari pantun tersebut. Kalian dapat juga mencari informasi lebih lengkap dari berbagai sumber buku yang kalian punya secara individu. Baik, setelah 10 menit kalian mencermatinya, sekarang siapa yang berani angkat tangan dan menyebutkan ciri-ciri dari pantun yang telah kalian amati tadi? Beri tepuk tangan untuk Dina. Tepat sekali. Ciri-ciri pantun yakni yang pertama, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang kedua, setiap baris terdiri atas 4 kata atau antara 8 sampai 12 suku kata, memiliki rima yang berakhiran ABAB. Baris pertama dan kedua berfungsi sebagai sampiran atau ungkapan, sedangkan baris ketiga dan baris keempat berfungsi sebagai isi. Dari ciri-ciri tersebut sudah dapat diperoleh struktur dari pantun, yakni sampiran pada baris pertama dan baris kedua, kemudian isi pada baris ketiga dan keempat. Sampai di sini, adakah yang ingin kalian tanyakan? Ya, silakan Hedi. Pertanyaan yang bagus. Berikan tepuk tangan untuk Hedi. Sebelum Ibu jelaskan, adakah yang ingin terlebih dahulu menjawab? Silakan Ria mencoba menjawab pertanyaan dari Hedi. Tepat sekali jawaban Ria. Beri tepuk tangan kepada Ria. Perbedaan antara puisi lama dan baru terletak pada aturan-aturannya. Puisi lama cenderung memiliki aturan terikat, misalnya pada jumlah baris per baitnya dan pada rimanya. Sedangkan puisi baru lebih bebas aturannya dan tidak terikat oleh aturan apapun. Sekarang, agar kalian lebih memahami tentang teks pantun, Ibu akan membentuk 6 kelompok diskusi dengan ketentuan masing-masing ketuanya akan Ibu pilih secara acak dengan cara melemparkan kertas ini. Lalu sisanya akan menyesuaikan berhitung dari bangku mulai kanan mengular sampai bangku yang paling belakang. Baik, akan Ibu lemparkan kertas ini. Untuk ketua kelompok yang sudah terpilih, silakan menuliskan nama anggota kelompok di kertas kosong. Sekarang, silakan kalian duduk bersama kelompok masing-masing terlebih dahulu. Kalian boleh menyatukan meja agar lebih nyaman untuk berdiskusi nanti. Tolong perhatikan instruksi yang akan Ibu berikan untuk berdiskusi pada hari ini. Langkah pertama, kalian buka buku halaman 71 sampai 72 terlebih dahulu. Kalau sudah, jawab pertanyaan yang tercantum dengan mendiskusikannya bersama teman kelompok kalian. Selanjutnya, tuliskan jawaban hasil diskusi kalian di kertas beserta dengan nama kelompok
kalian masing-masing. Dan yang terakhir, nantinya akan kalian presentasikan di depan kelas hasil dari diskusi kalian dengan cermat dan jelas. Sekarang, Ibu beri waktu 15 menit untuk diskusi dan menjawab pertanyaannya. Ibu rasa sudah cukup waktu kalian untuk berdiskusi dan menjawab soal tadi. Sekarang silakan untuk setiap ketua kelompok mengambil nomor undian untuk urutan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian di depan kelas. Beri tepuk tangan yang meriah untuk hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Sebelum berlanjut ke pembahasan berikutnya, adakah di antara kalian yang ingin bertanya mengenai hasil dari diskusi kali ini? Baik, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami mengenai materi pantun hari ini. Beri tepuk tangan yang gemuruh untuk diri kalian masing-masing. Kemudian, sekarang Ibu minta setiap individu menyiapkan satu lembar kertas kosong dan menjawab pertanyaan yang akan Ibu ajukan mengenai teks pantun pada diskusi kalian yang telah lalu. Yang pertama, catat soalnya terlebih dahulu. Yang pertama, soalnya mengenai apa saja struktur dari pantun yang telah kalian diskusikan tadi. Yang kedua, baris berapa yang merupakan sampiran. Dan yang ketiga, baris keberapa yang merupakan isi dari materi pantun yang telah kalian diskusikan bersama hari ini. Ingat, jawab secara singkat dan jelas. 10 menit akan Ibu berikan kepada kalian untuk mengerjakan soal tersebut. Jika sudah selesai, hasilnya bisa kalian kumpulkan kepada Ibu di depan. Nah, dari pembelajaran mengenai pantun, kali ini kalian sudah bisa memahami tentang pengertian, struktur, ciri-ciri pantun, dan kalian dapat memahami isi dari teks pantun. Baik, semua tugas telah Ibu terima. Adakah di antara kalian yang belum mengumpulkan? Pintar sekali, semua sudah mengumpulkan ya berarti. Nah, dari pembelajaran mengenai pantun hari ini, kalian sudah mendapatkan ilmu baru, yakni bisa memahami tentang pengertian, struktur, ciri-ciri, dan memahami dari isi pantun itu sendiri. Sekarang, mengenai pembelajaran kita pada hari ini, adakah di antara kalian yang ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu? Entah itu tentang pembelajaran, suasana pembelajaran, ataukah kira-kira ada yang kurang paham mengenai materi hari ini? Ya, memang cuaca hari ini kurang bersahabat, tapi Ibu harap kalian dapat menyesuaikan diri dengan cuaca yang ada dengan tetap menjaga kesehatan dan selalu fokus, juga dapat memposisikan diri senyaman mungkin untuk mengikuti setiap pembelajaran hingga tuntas. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian dapat mencari materi tentang ciri-ciri kebahasaan teks pantun, dan kalian dapat menggunakan sumber dari manapun, entah itu buku, internet, ataupun jurnal internasional dan nasional, untuk mencari materi mengenai ciri-ciri kebahasaan dari pantun itu sendiri. Ibu harap kalian tetap menjaga
pantun untuk kalian semua. Kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata ibu yang salah, jangan dimasukkan ke hati. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi